Halo semuanya, puji Tuhan, hari yang indah yang Tuhan boleh anugerahkan untuk kita semua bisa bertemu lagi dengan tubuh yang sehat. Hari ini kita akan beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Mem Esther mau ingatkan untuk anak-anak semua di rumah ya, untuk bisa duduk tenang, fokus, dan kalau Mem Esther suruh menyanyi, semuanya nyanyi ya. Oke, kita akan buka ibadah ini, kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami ada hari ini sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami. Biar ibadah kami ini boleh jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang kita nyanyi dulu satu lagu Di Sorga Nanti. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Anak-anak, Mem Esther akan bercerita. Firman Tuhan hari ini Mem Esther ambil dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Anak-anak bisa minta bantuan mama dan papa ya untuk baca cerita firman Tuhan ini sesudah ibadah ini selesai. Suatu kali Tuhan berpesan kepada Yosua, karena waktu itu bangsa Israel mau merebut kota Yeriko. Tapi kota Yeriko ini tidak bisa direbut. Kenapa? Karena kota Yeriko ini memiliki tembok yang sangat besar dan mengakibatkan ini orang-orang Israel susah untuk menembus kota Yeriko. Tapi firman Tuhan datang kepada Yosua dan Tuhan bilang, Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan orang Israel, tapi ada syaratnya. Mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 putaran. Jadi mereka akan mengelilingi selama 7 kali, dan selama putaran 1 sampai 6 mereka itu tidak boleh ada suara sama sekali, harus diam. Dan saat putaran ke-7 mereka itu harus bersorak. Jadi trompet harus dibunyikan, sangkakala dibunyikan, semua genderang dibunyikan. Mereka harus bersorak memuji Tuhan. Dan pesan Tuhan itu pun disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Benar anak-anak, bangsa Israel taat. Waktu mereka mengelilingi kota Yeriko, mereka semuanya diam. Tidak ada suara sama sekali. Tenang sekali. Dan ketika mereka masuk putaran ke-7, mereka diperintahkan oleh Yosua untuk bersorak. Mereka melompat, mereka memuji Tuhan, mereka membunyikan sangkakala, trompet, genderang, semua mereka bunyikan. Dan mereka bersorak karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan benar anak-anak, tiba-tiba saja ketika bangsa Israel telah menyelesaikan putaran yang ke-7, tembok Yeriko yang besar itu akhirnya roboh. Dan bangsa Israel masuk ke dalam kota Yeriko itu, dan mereka berhasil mengalahkan dan merebut kota Yeriko. Anak-anak, firman Tuhan hari ini, pesan firman Tuhan adalah taat. Seperti bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diam selama 6 putaran mereka mengelilingi tembok Yeriko. Mereka pun taat. Mereka tidak bersuara sama sekali. Bahkan untuk batu pun mereka tidak ada, karena mereka taat. Dan ketika mereka taat, Tuhan berkati mereka.
dengan memberikan kemenangan yang luar biasa. Mereka berhasil merebut kota Yeriko. Mau diberkati oleh Tuhan? Anak-anak mau diberkati Tuhan? Mama dan Papa mau diberkati Tuhan? Kunci berkat Tuhan untuk kita semua adalah ketaatan. Ketika kita taat, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekarang tinggal dalam rumah, kita harus taat karena pemerintah menganjurkan kepada kita semua untuk tetap tinggal dalam rumah, tak boleh kemana-mana. Seperti bangsa Israel yang taat kepada Tuhan, demikian juga kepada anak-anak, kepada kita semua untuk taat. Anak-anak taat atau dengar-dengaran kepada orang tua, kepada oma dan opa, kepada orang dewasa lainnya, itu adalah wujud ketaatan anak-anak kepada Tuhan. Dan ketika kita taat, firman Tuhan bilang, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga jadi berkat untuk kita semua menghadapi masa-masa kita karantina di rumah ya. Kita tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, karena inilah wujud ketaatan kita kepada Tuhan lewat ketaatan kita kepada pemerintah. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Lebih baik tinggal dalam rumah supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak, kita akan menutup ibadah ini. Dan sebelum menutup ibadah ini, Mem Esther mau kita menyanyi satu lagu, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, mari kita berdoa. Benar Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau berserah, kami mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang memegang kontrol dalam hidup kami. Waktu Tuhan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami, karena kami tahu tidak ada satupun rencana Tuhan, tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Seperti firman Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami dijaga oleh Tuhan, hidup kami disertai oleh Tuhan. Menyerahkan anak-anak Raja Waliku, menyerahkan hidup Mem dan Ser, orang tua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib, menolong, melindungi kami, menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami kehendaki, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera yang boleh berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.